Nah, sekarang ini tak sadari bahwa ada ancaman demokrasi yang serius. Bahkan bisa saya simpulkan, kekuasaan sekarang ini lebih berbahaya dibandingkan zaman Orde Baru. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol. Awal di minggu pertama akhir tahun ini, Om Begawan pengen menyampaikan sebuah analisa penting. Utamanya bagi kader, simpatisan, apalagi jajaran struktural PDI Perjuangan, khususnya di Solo dan umumnya di Jawa Tengah. Apabila apa yang tak sampaikan ini dianggap banyak pihak, aku ini wonge PDI Perjuangan, ya monggo. Ya apa-apa. Secara pribadi saya tidak memiliki KTA partai politik. Tapi saya sangat suka dengan partai ini, partai nasionalis yang selalu konsisten dengan perjuangannya. Bagi yang paham akan melihat berbagai konten Ngompol ini fokusnya pada prinsip berkebangsaan. Prinsip bernegara, menjaga serta menegakkan demokrasi. Nah, Anda terkesan belani PDIP, menurutku sih ya itu kebetulan saja. Karena gini, selain PDIP, semua partai bergabung pada kekuasaan. Itu pertama. Kondisi itu membuat ancaman besar demokrasi kita. Maka kita harus membela partai yang konsisten untuk menegakkan demokrasi itu. Mungkin bila yang ambil oposisi PKS atau Nasdem, aku ya so tak belani mereka. Sama. Demokrasi itu mesti balance, seimbang. Tanpa aspek keseimbangan politik, korban rakusnya kekuasaan otomatis ya kita semua yang jadi korban. Misalnya ada yang protes, mengapa tahun 2014 sama 2019 Om Begawan membelani pemerintah? Ya sikap oposisinya ngawur waktu itu. PKS, Demokrat, PAN, Gerindra hingga para pendukungnya melontarkan fitnah yang nggak bener. Ya Jokowi dianggap pro asing lah, asing dan asong lah, disebut keturunan PKI, di stigma pro komunis dan lain sebagainya. Itu yang saya tidak suka itu. Akhirnya timbul SARA dan sebagainya, intoleran dan sebagainya. Nah, coba narasinya nggak begitu. Ya mungkin aku pilih oposisi waktu itu. Ya, tapi tahun ini Om Begawan, waktu itu Begawan belum gabung di Siwot. Ya cuma nyetatus freelance di medsos. Nah sekarang ini tak sadari bahwa ada ancaman demokrasi yang serius. Bahkan bisa saya simpulkan kekuasaan sekarang ini lebih berbahaya dibandingkan zaman Orde Baru. Ya ini nggak semua tak kupas lah, cuma tak cuplik. Contoh betapa jajaran atau elit PDIP yang beneran mau dihabisin. Kebetulan Om Begawan banyak akses, banyak informasi tentang PDI Perjuangan Solo. Ya, termasuk sudah bertemu beberapa kali dengan Pak Rudi, Ketua DPC PDIP Surakarta, yang nama lengkapnya Epik Hadi Rudiatmo. Mengapa sosok Ketua DPC Solo itu secara khusus butuh tak bedah? Karena ada tanda-tanda karier politik serta bangunan kekuatan Banteng Solo akan dirobohkan. Ini bukan pula secara pribadi aku mesti cocok sama Mas Brengos, enggak. Hanya bila ada persoalan itu tentang masa lalu saja. Yang tak dadaki dudu individunya. Melainkan sosok Pak Rudi itu kunci utama masa depan politik keluarga Jokowi saat itu. Nah sebelum mantan wakil Jokowi saat jadi wali kota, itu habis secara politik. Gibran, Bobi Nasution hingga Kaisang tidak aman di jagat politik Indonesia. Nah setelah pilkada kemarin itu ada narasi-narasi yang dibangun. Solo dan Jateng sebagai kandang bandeng itu rontok. Nah itu yang perlu kita benahi, kita berikan pemahaman. Ini bukan persepsi murni masyarakat awam loh. Ini memang dilakukan by design. Direncanakan secara matang. Apa tujuannya? Ya agar Pak Rudi maupun PDI Perjuangan Jawa Tengah ditinggalkan simpatisan. Itu maksud mereka. Cara memberangusnya tentu calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Respati sama Astrid itu di backup secara total. Geden-geden. Selain itu suara Pak Lutfi sama Gus Yassin harus lebih tinggi dari Pak Andika sama Mas Hendi. Agar tidak mencolok itu
pembunuhan karakter namanya. Hitungan hasil pilkada Mas Respati sama Astrid menang dari Teguh dan Mas Gage. Lalu suara pilgub di Solo sengaja dimenangkan Pak Andika Mas Hendi. Itu bagian upaya-upaya agar tidak mencolok itu. Ini analisa Om Begawan ini. Nah di Solo itu di skenario suara cagup-cawagup PDIP menang. Aneh, secara logika aneh. Pemilihan wali kota kalah, namun pilgub di Solo cagup PDIP menang. Tidak linier antara pemilih gubernur dengan wali kota. Ini mengkondisikan begitu. Itu rumit. Tetapi kenyataannya berhasil. Hasil entry data KPU lewat situs visualisasi rekapitulasi hasil scraping pilkada menggambarkan secara jelas ini. Suara Pak Andika dan Mas Hendi di Solo mencapai 52,83%. Secara angka itu 161.008 pemilih. Sedangkan Pak Teguh sama Mas Bambang Gage itu mendapatkan 121.471 pemilih. Nah, jika ditarik mundur, kita buka data hasil pemilu Februari. PDIP Solo mendapatkan suara 143.433. Ya ini setelah hitung-hitungan politik harusnya kita paham. Berarti suara PDIP waktu pemilu bisa berada di tengah-tengah di bawah angka 143.000 adalah pemilih Pak Teguh dan Mas Bambang Gage. Atau di atas 143.000 ada tambahan pemilih Mas Andika dan Mas Hendi. Ini kalau bukan kelasnya ahli strategi politik, susah banget itu. Mengkondisikannya itu susah banget. Mengapa di Solo pemilihan wali kota bisa kalah, sementara hitungan pemilihan gubernurnya bisa menang? Apa gak ada tujuan? Nah, dalam analisa Om Begawan ini sengaja diusahakan begitu agar orang tidak menyimpulkan ada orang yang berniat, ada pihak-pihak yang berniat menghabisi Pak Rudi dan PDIP Surakarta. Wah, ini strategi. Lah untuk di Pilgub Solo boleh menang, tapi di tingkat provinsi kandidat PDIP tidak boleh menang. Ini cara-cara yang memang susah untuk dilakukan. Tapi dengan keroyokan, dengan bantuan semua mantan presiden maupun presiden, dengan bantuan sarana prasarana yang begitu banyak, ya bisa. Cara mengkondisikan hasil demikian itu memang ada langkah-langkahnya. Di kampanye akbar Pak Lutfi sama Gus Yassin waktu di Solo, Pak Jokowi kan nyebut, katanya tidak diundang. Padahal mantan presiden itu rela ke Gerobokan, ke Klaten, ke Karanganyar, dan ke Blora sampai ke Purwokerto. Lah kok malah Solo nggak manggung, piye? Ini strategi. Distribusi sembako atau hantaran buat pasangan Lutfi Gus Yassin itu gak marak di Solo, enggak. Beda sama Gerobokan dari hari tenang. Kan yang ditemukan hanya gambarnya Respati dan Astrid. Lah sebagai sesama kandidat yang didukung Jokowi, ya garek nambahi stiker toh. Beres. Satu paket sasarannya 2 kandidat, wali kota dan gubernur. Apa takut resiko? Bukan. Apa khawatir kunakan? Bukan juga. Wedi dibatalkan pencalonannya. Ora tekan semono, enggak. Mau level pilkada kok wedi enggak. Wong tingkat pilpres wae enggak. Aturan wae iso diwotate, diganti manut karepe kekuasaan kok. Itu memang disengaja, dikondisikan jangan sampai Pak Lutfi sama Gus Yassin menang di Solo. Ning juga aja bubruk banget, tidak menguntungkan. Cukup itu mengkondisikan agar hasilnya sesuai harapan. Enggak juga. Mungkin nek ngompor sok isih ingat, masih ingat. Tapi ya bukan ngompoles, kudu tak sampaikan ulang ini. Faktor lain yang memang membuat Om Begawan menyimpulkan supaya membungkam individu Mas Rudi, Pak Brengwes itu ada 3 kader PDIP yang sengaja membelot jelang coblosan. Mereka mendukung calon yang diusung Kim Plus. Nah ketiganya di periode sebelumnya itu ya jadi wakil rakyat loh, anggota fraksi PDIP alias DPRD Solo. Ya, itu banyak itu yang ada inisial G, ada W dan D. Nah G dan W sempat melu penjaringan calon wakil wali kota. Ya aneh kan? Tapi membelot 3 kader itu. Ini murni niatan mereka.
Ya secara subjektif, Begawan nyebutnya, mereka nggak sadar kalau dipakai alat politik. Mereka gak ngeh gitu. Dimanfaatkan buat membangun opini, legitimasi Pak Rudi sebagai ketua DPC memang mau dijatuhkan kalau seperti ini. Nah sebagai orang luar partai saya ini, ya hanya ngasih gambaran lah. Kalau nggak setuju kepemimpinan Pak Rudi ya dilawan lewat mekanisme yang ada, jangan seperti ini caranya. Ini organisasi, ada ketentuan, ada penjaringan, ada pemilihan dan sebagainya. Pas pergantian ketua DPC, kalian nyalon, bertarung sama Pak Rudi, berupaya menggantikan posisinya, metu dari partai kalau memang kepemimpinannya bosok itu loh. Nggak perlu caranya begitu. Tak acungi jempol kalau itu. Untung mereka yang nyebrang ke Astrid sama Respa itu nggak lolos jadi calon wali kota atau wakil wali kota. Lalu lolos sama orang media ini. Mereka kan gampang dipengaruhi penguasa. Metode calon dari PDIP yang bisa dipengaruhi oleh calon penguasa. Nah itu masnya yang nyebrang itu lihat semua secara jernih. Yang nyebrang mengkhianati PDIP itu. Pikiran ulang apa yang diputuskan. Beneran itu ngedukung Respati sama Astrid karena visi-visi mereka. Ya memang sejak reformasi hingga sekarang kepemimpinan wali kota Solo yang selalu dari PDIP tidak memberi efek positif pada rakyat. Utamanya pada wong Solo. Oh ya genanda. Banyak memberikan bantuan-bantuan, memberikan solusi dan memberikan apa saja bagi masyarakat Surakarta ketika berkali-kali dipimpin oleh PDIP di Surakarta ini. Kalian itu bukan politisi wingi sore loh yang nyebrang-nyebrang itu kan ngerti proses dan apa yang dilakukan Pak Jokowi sama Gibran ke PDIP Solo. Malah melu-melu. Oh iya, masih ada satu peristiwa lagi. Yang ini bagian dari upaya ngobrak-abrik Bandeng Solo. Peristiwa tuduhan Ketua KPU Solo, Bambang Kristianto dan kedua pengurus DPC PDIP. Belum ada putusan resmi dari DKPP. Bambang yang sekarang sudah bukan Ketua KPU, menuduh dua orang DPC menjual informasi ke pihak lain. Ini ya skenario. Ini bukan peristiwa biasa. Oh ini skenario besar ini. Yang memang jadi rangkaian untuk menggembosi suara partai. Nah, apa yang Begawan sampaikan ini blas tidak membatalkan kemenangan Respati dan Astrid. Enggak. Sorry baik, saya enggak. Coro-coro reget enggak. Memberikan ulasan-ulasan negatif untuk menjatuhkan lawan tidak. Ya meski bisa tak sebut, pilkada kali ini secara kualitas ya memprihatinkan, ugal-ugalan. Tidak lebih baik dari pilkada Solo tahun 2020 lalu. Sing calon independen ya jebule boneka ya. Lebih parah sekarang. Tapi semua sudah berjalan. Dan terima kasih kepada Pak Rudi, teman-teman DPC PDIP Solo, kader maupun simpatisannya. Meski tidak menang, gak ada yang ngamuk. Sudah pada bisa menerima dengan elegan. Ini kualitas kader dan simpatisan yang matang. Ya mari, sama-sama awasi dengan sungguh-sungguh. Gimana kepemimpinan Mas Respati sama Mbak Astrid. Kalau ngutip omongannya Mas, salah satu anggota Dewan yang tidak terpilih, katanya mau melanjutkan 17 program prioritas yang nyebrang itu loh. Coba, apa kemampuan mereka mumpuni? Mereka bukan kader, apalagi orang struktural partai. Artinya di DPRD mereka nggak punya siapa-siapa. Nanti bila melakukan pembahasan sama wakil rakyat banyak diprotes atau ditolak. Kalian itu kudu siap datang, menjelaskan langsung. Siap Mas Respati harusnya gitu. Duwe keberanian Mbak Astrid. Yang juga mesti sama-sama diantisipasi. Upaya membungkam Pak Rudi sama memberangus PDIP Solo. Ini peringatan. Jangan sepelekan. Nanti teman-teman akan menyesal kalau ini tidak disiapkan untuk melawan kekuasaan. Dan tetap tegaknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.